Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang yaitu pengawasan dalam suatu manajemen. Untuk yang pertama akan saya presentasikan yaitu mengenai pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen dalam organisasi yang memiliki arti suatu proses manajemen untuk mengevaluasi suatu kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu maksud dan tujuan dari pengawasan. Yang pertama, maksud dari pengawasan yaitu untuk mengetahui segala sesuatu itu agar berjalan dengan rencana yang telah diinginkan. Yang kedua yaitu untuk mengetahui segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga yaitu mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dalam suatu kegiatan operasional perusahaan. Yang keempat yaitu segala sesuatu itu berjalan dengan efisien sesuai dengan rencana dan tujuan. Untuk selanjutnya yaitu tujuan dari pengawasan. Yang pertama yaitu menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana. Yang kedua, menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan untuk mencegah pemborosan serta penyelewengan. Yang ketiga, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat serta membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan dalam suatu organisasi. Untuk selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari pengawasan. Yang pertama yaitu pengawasan pendahuluan, yaitu dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu pengawasan konkuren. Pengawasan yang dilakukan selama kegiatan suatu usaha itu berlangsung. Yang ketiga yaitu pengawasan umpan balik, yaitu alat pengukur untuk mengetahui hasil-hasil dari dalam kegiatan yang telah diselesaikan. Selanjutnya yaitu tahapan pengawasan. 1. Penetapan standar pelaksanaan atau perencanaan. Yang kedua yaitu penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga yaitu pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan, perbandingan nyata antara pelaksanaan dengan kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Selanjutnya yaitu pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan atau apabila terjadi suatu permasalahan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu indikator pengawasan. Yang pertama, indikator untuk meningkatnya disiplin serta meningkatnya suatu prestasi karyawan. Yang kedua yaitu indikator berkurangnya penyalahgunaan wewenang dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, indikator berkurangnya kebocoran-kebocoran serta pemborosan dan pungutan liar di dalam suatu perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Lauhatul Jannah. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya yaitu poin B, pengawasan dalam perspektif Islam atau pengawasan dalam perspektif ekonomi syariah. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen telah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dengan performa sebaik mungkin. Sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam, pengawasan ini bertujuan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Dalam perspektif Islam, pengawasan atau controlling ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu pengawasan yang berasal dari diri sendiri atau pengawasan internal. Artinya, setiap pegawai berkewajiban untuk mengontrol tanggung jawabnya masing-masing agar dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Pengawasan internal ini bersumber dari keimanan kepada Allah yang merasa bahwa diawasi dalam setiap tingkah lakunya. Pengawasan internal dari pribadi seorang muslim ini akan menghindarkan dari penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan dan dapat menjalankan amanah dalam pekerjaannya. Yang kedua yaitu pengawasan publik atau pengawasan sistem, yaitu mekanisme pengawasan dari pimpinan kepada bawahan berhubungan dengan penyelesaian tugas dan
perencanaan tugas lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi pengawasan dalam perspektif Islam, yaitu yang pertama untuk menghilangkan kezaliman yang dilakukan pemimpin terhadap rakyatnya, yang kedua untuk menghindari ketidakadilan, yang ketiga untuk menghindari sikap sewenang-wenang terhadap rakyat, yang keempat yaitu agar hukum Islam dapat dijalankan dengan benar, yang kelima yaitu agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, yang keenam untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana atau belum, yang ketujuh untuk mengukur dan mengoreksi prestasi kerja bawahan guna memastikan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Andi Kristanto, NIM 169. Di sini saya akan membacakan poin C dan D, penguasaan dalam Al-Quran dan Hadis. Filsafat dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari ayat di atas mengenai penguasaan hati, yaitu menghadirkan Allah kepada setiap kegiatan yang dilakukan. Sehingga meskipun seorang pengawas merasa bahwa tugasnya tidak diawasi oleh atasan, tetapi Allah selalu mengawasinya. Selain itu juga muncul dari pemahaman tanggung jawab individu, amanah dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya. Jabatan atau pekerjaan merupakan bentuk amanah yang dijalankan. Contoh, Quran Surat Yasin ayat 65 bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'sibun. Artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka, dan berkatalah pada kami tangan mereka, dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Kemudian poin D, pengawasan dalam sejarah Islam. Pertama, pengawasan ibadah. Berkaca pada sejarah, Rasulullah SAW melakukan pengawasan yang benar-benar menyatu dalam kehidupan. Jika ada seseorang yang melakukan salah, maka pada saat itu juga Rasulullah menegurnya, sehingga tidak ada kesalahan yang didiamkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, pengawasan pemerintahan. Pengawasan manajemen adalah pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap kinerja departemen atau lembaga yang di bawah naungannya. Pengawasan ini sudah dijalankan sejak periode Rasulullah. Beliau selalu mengatasi kinerja pegawai yang mendengarkan informasi tentang kinerja mereka dalam menjalankan pemerintahan. Rasulullah melengsarkan Ala bin Al-Hadarmi, gubernur Bahrain, dan jabatannya berdasarkan laporan dan pengaduan Abdul Qais, dan menggantikannya dengan Aban bin Sa'id, dan berkata kepadanya, mintalah nasihat kepada Abu Qais tentang kebaikan dan kemuliaan. Yang ketiga, pengawasan pasar. Dalam manajemen ekonomi Islam, Rasulullah memberikan contoh tentang fungsi controlling tersebut. Hasilnya ekonomi di pasar Madinah dan masa beliau selalu langsung normal dan kondusif. Kuncinya adalah karena Rasulullah sendiri yang langsung turun tangan memberikan teladan bagi semua umatnya, terutama bagi pelaku pasar. Beliau rela keluar masuk pasar untuk melihat umatnya bertransaksi, bernegosiasi, berbisnis, dan sebagainya. Nabi selalu memberi penyuluhan, motivasi, dan mendoakan umatnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.